Berdiri. Beri salam kepada Pak Guru. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, silakan duduk. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Masuk semua hari ini? Masuk. Kita absen dulu ya. Ya. Elkia? Enden? Hadir. Asri? Hadir. Rehan? Erin? Hadir. Desta? Hadir. Ange? Hadir. Agnes? Hadir. Dimo? Hadir. Desta? Hadir. Aska? Hadir. Revan? Hadir. Cesar? Hadir. Igo? Hadir. Marco? Hadir. Desi? Hadir. Oke. Kita sebelum mulai pelajaran sudah kita Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, dan pada pagi hari ini kami akan memulai pelajaran ini. Kiranya Engkau berkati dari ini hingga akhir. Hanya ini doa dan anak-Mu, saya serahkan dalam tangan kasih-Mu. Ya, amin. Baik, kita akan menyanyikan Tuhan nasional. Ayo maju, ya maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bangsa Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. silakan duduk. Kemarin kita sudah belajar berpikir logis. Ada yang tahu apa itu berpikir logis? Berpikir logis? Ada yang tahu? Silakan. Berpikir logis. Ada yang tahu? Kemarin sudah saya ajarkan tentang berpikir logis. Ada yang tahu? Apa itu berpikir logis? Lupa? Ya, silakan. Berpikir secara kreatif. Ya, kalau berpikir logis itu berpikir secara kreatif. Untuk materi kita hari ini yang pengertian berpikir konvensional. Ini materi kita untuk hari ini. Apa itu berpikir konvensional? Ada yang tahu? Cara berpikir logis, sistematis, dan struktur dalam memecahkan masalah yang kompleks dengan membaginya menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana. Oke. Ya, berpikir konvensional adalah cara berpikir logis, sistematis, dan berstruktur dalam memecahkan masalah yang kompleks dengan membaginya menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana. Ada yang tahu contohnya seperti apa? Berpikir logis dan sistematis. Ada yang tahu contohnya? Diterapkan dalam kehidupan
berpikir dalam kehidupan sehari-hari, mengambil keputusan dan menemukan solusi secara efisien. Contohnya kalau di kehidupan sehari-hari apa? Ada yang tahu? Contohnya berpikir sehari-hari. Misalkan ini malam dari orang tua, bapak dan ibu itu berunding besok mau kemana, besok mau ngapain, kan? Itu berpikir secara logis dan efisien. Jadi mereka sudah membagi tugas untuk mau ngapain untuk sehari-harinya. Habis itu selanjutnya berpikir logis dalam TIK. Berpikir logis adalah kemampuan untuk menarik kesimpulan yang masuk akal berdasarkan data atau aturan langkah-langkah tertentu. Dalam konteks TIK, berpikir logis berarti menggunakan urutan langkah yang benar, algoritma untuk memecahkan masalah teknologi atau membuat sistem efisien. Ada yang tahu mengurutkan langkah-langkah yang benar? Langkah-langkah yang benar? Ada yang tahu? Coba baca bukunya, dibuka bukunya. Ada yang tahu? Ada? Langkah-langkahnya, ini adalah langkah-langkahnya ya. Jadi untuk selanjutnya kita akan menampilkan video pembelajaran tentang berpikir konvensional. Ini videonya ya, ditonton dan dipahami. Bentar ya. Ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa hebat. Ketemu lagi di channel Cagam Informatika. Hari ini kita akan mempelajari materi dengan bab berpikir komputasional dengan subbahasa fungsi. Sudah siap kalian untuk belajar? Mari kita simak video selengkapnya. Bersumber dari Wikipedia, dalam istilah matematika, fungsi diartikan sebagai pemetaan setiap anggota sebuah himpunan yang dinamakan sebagai domain atau variabel bebas kepada anggota himpunan yang lain yang dinamakan sebagai kodomain atau variabel terikat. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fungsi diartikan sebagai kegunaan suatu hal, daya guna, serta pekerjaan yang dilakukan. Untuk lebih memperjelas pemahaman kita mengenai fungsi, mari simak contoh berikut ini. Misalnya, dalam pembelajaran matematika, kita dapat menemukan contoh fungsi, yaitu fx sama dengan 2x plus 3. Fungsi fx tersebut akan mengubah nilai input x menjadi nilai keluar berdasarkan perhitungan 2x plus 3. Contoh, jika nilai x adalah 3, maka keluar dari fungsi tersebut adalah 9. Atau dengan kata lain, kita akan memberikan fungsi kepada x atau memfungsikan x sebagai angka 3. Karena x difungsikan sebagai angka 3, maka 2x dihitung 2 dikali 3, kemudian ditambahkan 3, barulah didapat hasil yaitu 9. Masih bingung? Mari kita coba memahaminya sekali lagi melalui bentuk cerita. Ketika ibu atau bapak guru meminta siswa SD bersiap dengan perintah persiapan masuk kelas, dan siswa diinstruksikan untuk melaksanakan 3 kegiatan, yaitu berbaris di depan kelas, pemeriksaan buku, masuk ke kelas sesuai barisan,
Maka, kata persiapan masuk kelas itulah yang akan menjadi fungsi atau perintah bagi X, di mana X di sini adalah siswa, untuk dilaksanakan. Nantinya, setiap pagi, guru hanya perlu mengatakan kata kunci berupa persiapan masuk kelas, dan siswa telah memahami perintahnya secara otomatis. Dengan kata lain, kita telah memberikan perintah kepada X, atau memfungsikan memberikan fungsi kepada X, yaitu melalui kata persiapan masuk kelas. Jadi, apakah hubungannya fungsi dengan mata pelajaran informatika? Dalam informatika, mempelajari fungsi membuat kita lebih memahami sebab dan akibat. Bagaimana sebuah input, proses, dan output dapat berjalan sesuai prosedur yang ada dan sesuai perintah yang diberikan. Bahwasanya melalui fungsi, kita mengetahui bahwa dalam output yang dihasilkan melalui proses sangat bergantung kepada inputan yang diberikan kepadanya. Untuk menambah pemahaman kita terhadap materi fungsi yang kita pelajari pada hari ini, mari kita belajar untuk memecahkan masalah yang ada dalam buku paket Kemendikbud kelas 8 halaman 26 melalui aktivitas BKK801U mesin pembentuk kulit. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa pada materi pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu sekilas tentang video pembelajaran apa? Konvensional ya. Kita ke materi. Ciri-ciri berpikir logis dalam TK. Sistematis. Yang pertama itu sistematis. Menyusun langkah-langkah kerja dari awal hingga akhir dengan urutan yang benar. Contoh, urutan yang benar itu ketika kalian ingin bekerja besok. Jadi malam ini kalian sudah mengaturnya hingga benar-benar berurutan dengan benar. Pertama, bangun pagi mau kemana? Dan si A mau ibu mau ke ladang atau bapak mau ke sawit untuk menore. Yang kedua, konsisten menggunakan aturan yang sama dalam memproses data atau menulis program. Untuk kehidupan sehari-hari itu contohnya seperti kadang kita tidak jadi untuk pergi ke ladang atau ke sawit. Itu berarti tidak apa? Tidak konsisten. Yang ketiga, rasional. Mengambil keputusan berdasarkan fakta, bukan perasaan. Ada yang tahu? Seperti apa itu? Mengambil keputusan berdasarkan fakta, bukan perasaan. Kita contohkan deh dalam kehidupan sehari-hari kita di sekolah. Ada yang tahu? Ada yang bisa mencontohkan? Saudara ini berdasarkan fakta, Pak, si A sama si B berkelahi. Karena kita melihat, berarti apa namanya? Fakta. Kalau perasaan, Pak, si A sama si B berkelahi. Padahal kita tidak melihatnya. Itu menggunakan apa? Perasaan. Saya kasih contoh yang kedua. Antara laki-laki dan perempuan pacaran. Ya, pacaran. Mereka kalau mereka suka berarti sama-sama apa? Punya apa? Perasaan. Kalau mereka tidak sama-sama suka berarti tidak. Itu adalah contoh yang simple. Yang keempat, kritis dan analisis. Menganalisis penyebab masalah dalam mengevaluasi hasil. Ada yang bisa mencontohkan? Menganalisis penyebab masalah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertama, kita belajar matematika. Kita pasti dikasih apa? Dikasih apa? Dikasih apa? Tugas. Dikasih soal untuk menganalisis penyebab berapa hasilnya. Seperti itu kan? Ya. Yang kelima,
efisien, mencari solusi yang tepat dengan cara paling sederhana dan cepat. Kadang manusia itu maunya solusinya yang cepat, tapi tidak akurat. Sekarang kita berpikir efisien. Kita harus mencari solusi yang tepat dengan cara yang sederhana. Jangan biasakan, oh Pak, kesini mau berpikir, Pak, nih bla bla dan seterusnya. Jadi kita harus mencari solusi yang tepat dengan cara yang paling sederhana dan cepat. Selanjutnya, ini pengertian sistematis dalam TIK. Sistematis berarti teratur, berurutan, dan memiliki langkah-langkah yang jelas dalam melakukan suatu proses dalam konteks TIK. Berpikir dan bekerja secara sistematis berarti menyusun langkah-langkah kerja dalam bidang terencana. Contoh, saya kasih contoh ini yang ini. Ada komputer yang belum dirakit atau belum disatukan. Setelah itu, secara logis, kalau orang yang tidak memahami, pasti dia tidak tahu dan tidak mengerti, kan? Kalau orang yang tahu, pasti dia tidak akan lama dan waktunya juga efisien dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Yang artinya dalam bertanggung jawab ini ialah apa? Orang yang tidak pandai tadi tidak mungkin bertanggung jawab. Tapi kalau orang pandai pasti dia akan mempertanggungjawabkan kalau ada sesuatu yang apa? Terjadi. Selanjutnya, ciri-ciri berpikir sistematis dalam TIK memiliki urutan kerja yang jelas. Setiap langkah dilakukan berdasarkan tahapan tertentu dan tidak acak. Contoh, misalkan nih, saya sudah mengatur kerjaan saya untuk besok, dan langkah-langkahnya tapi tidak acak atau tidak amburadul, kata kita. Jadi kita harus menyusun langkah-langkah kerja kita tidak acak-acak. Jangan sampai acak-acak, kita tidak tahu apa yang akan kita rencanakan. Habis itu yang kedua, terencana. Sebelum melakukan kegiatan, ada perencanaan terlebih dahulu. Ada yang bisa memberikan contoh? Terencana? Misalkan nih, hari ini saya mau ke pasar. Berarti itu terencana. Itu contohnya. Terukur dan logis. Setiap langkah dapat dijelaskan alasannya. Misalkan nih, terukur dan logis. Kita menjelaskan alasannya. Saya mau ke pasar nih, pasti ada alasannya dong. Benar nggak? Mau beli sesuatu, pasti ada alasannya. Efisien, menghindari langkah yang tidak perlu. Kalau tidak perlu, ngapain kita pergi ke menjalin? Kan seperti itu. Itu adalah salah satu contohnya. Dapat diulang, langkah-langkah yang juga bisa dilakukan kembali dengan hasil yang sama. Contohnya, kalau misalkan kita beli barangnya itu salah, apakah bisa dikembalikan? Tidak. Apakah bisa dikembalikan? Bisa. Kalau di toko biasa itu pasti bisa, tapi kalau di Alfamart atau Indomaret tidak bisa. Ya, itu selanjutnya. Ini ciri berpikirnya ya. Ya. Habis itu pengertian terstruktur. Terstruktur berarti susunan secara rapi, jelas dan memiliki hubungan antar bagian yang saling mendukung. Dalam konteks TIK, berpikir atau bekerja secara struktur artinya menyusun langkah-langkah atau komponen teknologi berdasarkan urutan dan fungsi yang tepat, sehingga prosedurnya menjadi mudah dan terpahami dan dapat dipahami. Jadi ini saya contohkan. Ini infokus tadi pisah dengan ini, ya. Setelah dirakit, dia akan terstruktur dan ini nyambung ke sini, ini nyambung ke sini dan hiduplah layarnya. Jadi itu ya, bisa dipahami ya? Bisa. Itu selanjutnya.
Ciri-ciri berpikir sistematis. Komponen berpikir komposisional dalam TIK. Yang pertama, pengelolaan pola atau pengertiannya. Mengambil kesamaan atau pola apa? Dari permasalahan yang dihadapi untuk menemukan solusi yang efisien. Dalam pembelajaran TIK, siswa mengenali pola struktur folder of file. Misalnya, semua gambar disimpan di folder atau apa? Image atau file. Semua dokumen di dokumen atau saat belajar pemrograman dasar, siswa menyadari bahwa hampir semua program memiliki pola input, proses, output. Ini proses-proses kerjanya ya. Ini proses-proses kerja polanya. Yang kedua, apa? Abstrak penyederhanaan. Fungsi pada informasi penting dalam menyampaikan hal-hal yang tidak relevan agar tidak membingungkan. Dalam pembelajaran TIK, sangat membantu alur dalam mempelajari TIK. saat membuat diagram alur siswa hanya menuliskan langkah-langkah utama proses tanpa detail teknis yang rumit. Misalnya, masukkan data tanpa perlu menjelaskan jenis tombol yang diklik. Ya, itu contohnya. Masukkan data, jadi data ini dimasukkan di HP, tapi tanpa perlu menjelaskannya. Misalkan nih, si Revan punya HP, saya pinjamnya, saya ingin memasukkan data-data ke HP dia, tapi tanpa dia sadari, saya tidak juga memberitahu, jadi dia bingung, data apa ini, dan seperti itu. Ya, paham ya? Selanjutnya, algoritma desain perencanaan algoritma menyusun langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah atau menjalankan tugas. Dalam pembelajaran TIK, siswa membuat algoritma sederhana, misalnya untuk program penghitungan rata-rata nilai. Saya contohkan sehari-hari penghitungan rata-rata. Sebelum kalian hemat, pastinya kalian membuat beda. Jadi sebelum pemrograman terjadi, pasti ada nilai rata-ratanya. Sebelum kalian dikasihkan nilai atau sebelum kalian diberikan nilai untuk pembagian rapot, pasti ada nilai apa? Rata-rata. Nilai rata-ratanya. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita tadi sudah berbicara tentang video dari awal, kan? Ya. Apa yang kalian simak tentang video tadi? Tentang apa pengertian fungsi Ya, apa nih? pengertian fungsi, ciri-ciri berpikir logis, pengertian sistematis, pengertian terstruktur, ciri-ciri berpikir sistematis, dan komponen berpikir komposisional. Iya, Desi, tadi apa? Apa yang Desi simak tentang video tadi? Tentang pengertian fungsi dalam pembelajaran informatika. Iya, ada yang lain? Apa Revan? Berpikir secara logis. Jadi itu ya.
Setelah itu kita akan membagikan kelompok. Kita akan presentasi. Untuk kelompok 1 ini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi itu kelompok 1 tugasnya tulis. Apa yang dimaksud dengan berpikir profesional? Ya, satu aja. Itu dijabarkan ya. Untuk kelompok 2, sebutkan 4 komponen berpikir. Sebutkan 4 komponen berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Kelompok 3, bagaimana penerapan dekomposisi dalam kegiatan sehari-hari. Kelompok 4, buatlah algoritma sederhana. Algoritma sederhana untuk cara membuat substansi. Bagaimana penerapan dekomposisi dalam kegiatan sehari-hari. Jadi itu masing-masing sudah dibagi tugas-tugasnya. Silakan kerjakan dan kita presentasikan. Silakan kerjakan. Saya kasih waktu 15 menit.
Sudah? Sudah? Yakin nih, betul? Yakin. Mana? Maju. Kelompok satu dibagi ya. Semuanya. Selamat pagi semuanya. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dan kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan nama saya Putra. Perkenalkan nama saya Putra. Hal yang akan kami bahas, apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Hal yang berbeda lagi terjadi pada proses pembuatan biskuit yang ditujukan untuk diproduksi secara massal dan dalam jumlah yang sangat besar. Biskuit tersebut dibuat dan dikemas dengan mesin di pabrik. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Untuk kelompok dua silakan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Prasidya Desa.
question. Yang kelima dapat diulang. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih. Oke, sekarang kelompok kita. Kelompok 4. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pembuatan ini. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Asli. Perkenalkan nama saya Christian Prizen. Perkenalkan nama saya Sherman. Perkenalkan nama saya Heskia. Buatlah algoritma sederhana untuk cara membuat mie instan. Siap. Ikan, tepung, dan air. Lalu diaduk hingga merata. Lalu dicetak dengan cetakan khusus. Lalu dijual di toko-toko. Sekian dari kami, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi ya, kenapa kelompok 4 pembuatan algoritmanya untuk cara membuat mie instan? Jadi mie instan itu kan ada prosedurnya. Jadi pembuatan mie instan itu tertata dengan rapi. Yang pertama pemasakan. Habis itu yang kedua mendidih, tinggal celupkan mie instannya. Habis itu pakai telur ceplok. Lebih enak. Ya, jadi untuk pembuatan mie instan itu kenapa algoritma dikaitkan dengan mie instan? Ya, tertata rapi dan efisien, tidak lama. Kalau masak sayur kan lama prosesnya. Kalau mie instan kan paling lama 3 menit, itu iklannya. Ya. Tidak lama masak mie instan. Jadi itu ya juga masing-masing kelompok. Udah masing-masing kelompok. Tadi maju dan memberikan tanggapannya dan presentasinya. Untuk selanjutnya kita sebelum kita ke evaluasi, kita speaking dulu, ya. Speaking dulu. Ada yang tahu speakingnya? Tepuk 1. Tahu kan? Tahu. Kita contohkan dulu. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Ya, itu contohnya. Kalau saya bilang tepuk 2, berarti 2 kali. Ini akan saya acak ya. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 1. 3. Ada yang banyak, berarti banyak yang belum konsen atau belum fokus. Satu lagi speakingnya. Kita berdiri dulu. Ada yang namanya kucuk. Ini tangan ini. Kucuk, mekar, kucuk. Jadi seperti yang kita lihat, siapa yang paling konsentrasi? Ya. Tes dulu. Kucuk. Berarti gini. Mekar. Kucuk. Mekar. Ya, benar yang tak konsentrasi ya. Jadi ini yang benarnya ya. Saya ulangi. Kucuk. Mekar. Kucuk. Mekar. Kucuk. Mekar.
Maker, setuju? Ya, silakan duduk. Banyak yang tidak konsentrasi ya. Banyak sekali yang tidak konsentrasi karena sudah menjelang siang juga. Itu tadi sebagian is breaking kita supaya apa? Supaya kita tetap konsentrasi, supaya kita tetap fokus, supaya kita tetap apa? Serius dalam dalam belajar. Untuk kegiatan selanjutnya kita mengulas pembelajaran kita tadi. Kesimpulan dari yang saya ajarkan tadi. Ada yang tahu? Ada yang bisa membuat kesimpulan? Ada yang bisa membuat kesimpulan? Ada yang bisa? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Hah? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Tidak. Ada yang bisa? Kesimpulannya ini memiliki urutan kerja yang jelas. Setiap langkah dilakukan berdasarkan tahapan tertentu atau tidak acak. Habis itu yang kedua, terencana. Sebelum melakukan kegiatan ada perencanaan terlebih dahulu. Contoh. Habis itu yang ketiga, terukur dan logis. Setiap langkah dapat dijelaskan alasannya. Yang keempat, efisien menghindari langkah-langkah yang tidak perlu dan dapat juga diulang. Langkah-langkah yang dibuat bisa dilakukan kembali dengan hasil yang sama. Jadi itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya, apa yang kalian tangkap tentang pembelajaran kita hari ini? Silakan. Ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang tahu? Ya. Sistematis menyusun langkah kerja dari awal hingga akhir dengan urutan yang benar. Ada lagi? Ada lagi? Tidak. Ada lagi? Eta, Ya, silakan. konsisten menggunakan aturan yang sama dalam memproses data atau menulis program. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Hah? Sudah? Ya, jadi untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan berjumpa untuk pembelajaran kita hari ini itu tentang profesional dan memiliki langkah-langkah yang jelas dan pola-pola yang jelas ya. Jadi sudah banyak tadi mengambil kesimpulan tentang berpikir secara logis, dan ini ciri-cirinya, ciri-ciri berpikir secara logis. Ini pengertiannya.
Ya. Ini pengertian strukturnya. Tadi udah jelasin juga pengertian strukturnya. Sudah. Sudah? Sudah. Coba lagi buka halaman halaman 27. Halaman 27 Sudah. Sudah. itu apa itu berpikir konvensional. Ini yang ini ya yang berpikir konvensionalnya. Apa kalian pernah memikirkan perbedaan antara perbuatan biskuit kue yang di rumah masing-masing berbiskuit dalam kemasan dengan merek tertentu yang dijual di warung atau di toko swalayan? Ada yang pernah memikirkannya? Tidak. Tidak. Tidak ada pernah memikirkan. Apa yang kalian makan setiap hari kalau kalian beli kue? Hah? Kok nasi? Snack. Kalau di kantin teh apa? Nasi. Nasi. Gorengan. Ada snacknya? Ada. Kalau pergi ke pasar? Ada. Hah? Ada. Beli apa biasa? Snack. Apa perbedaannya yang dibuat oleh pabrik dan dibuat oleh tangan sendiri? Kalau di pabrik ada labelnya. Kalau di pabrik ada labelnya. Ya. Ya. Dan apa? Dan rapi. Ya. Terus kemasannya juga bagus. Ya. Tutup rapat. Dan tutup rapat. Ada rahasianya. Ada bumbu? Rahasianya. Ada bumbu rahasianya. Kue apa yang paling enak? Donat. Hah? Makanan. Coklat atau ini? Atau yang buat-buat kecil-kecil kerupuk yang tidur itu penuh? Hah? Ya, pasti. Kalau dibuat oleh tangan manusia, gimana? Tidak ada labelnya. Apa? Tidak ada kemasannya. Tidak rapi juga. Tidak rapi. Ya. Apa? Kosong. Kalau kita pakai nggak buat kerupuk jari? Bisa. Yakin? Kalau tangan manusia itu yang pertama bersih atau tidaknya. Ya. Kedua apa? Gosong. Dengan gosong sendiri. Habis itu yang ketiga apa? Tidak higienis. Hah? Tidak apa? Tidak rapi. Tidak bagus. Ya, tidak enak. Kenapa? Kenapa? Banyak minyaknya, Pak Guru. Banyak minyaknya. Ya. Itu perbedaannya ya. Ya. Apa? Udah basi. Ya. Ada yang pernah buat kue Natal? Ada. Kue Natal buatan pabrik atau buatan manusia? Manusia. Buatan tangan? Buatan tangan. Banyak model-modelnya kan? Ya. Habis itu selanjutnya, jika kalian mau membuat biskuit atau kue untuk anggota keluarga rumah yang terdiri dari 5 orang, ini pembelajarannya ya dalam pembuatan kuenya, cara pembuatan kuenya dalam pabrik. Nah ini, coba lihat gambarnya. Coba lihat gambar yang paling bawah, yang gambar 2.3. Mesin pembuat kue di pabrik kue. Ini sudah mesin yang membuatnya ya. Ya. Bukan di tangan manusia. Ya. Tangan manusia dengan mesin pembuat kuenya itu lebih, kalau mesin itu lebih cepat. Ya. Dia memproduksi satu hari itu bisa beribu-ribu kue. Apakah tangan manusia mampu? Tidak. Mampu. Kenapa? Mampu kalau ramai.
Habis itu apa lagi? Dari berbagai cara pembuatan biskuit tersebut untuk menyelesaikan masalah yang cukup kecil, yaitu membuat biskuit untuk 5 orang. Cara penyelesaiannya berbeda dengan cakupan masalah yang menengah. Coba buka halaman 28, itu coba dibaca. Dari berbagai cara pembuatan biskuit tersebut untuk menyelesaikan masalah yang cakupannya kecil, yaitu membuat biskuit untuk 5 orang. Cara penyelesaiannya berbeda dengan cakupan masalah yang menengah, yaitu untuk UMKM, dan berbeda pula untuk cakupan masalah besar, yaitu untuk diproduksi massal setiap hari. Dalam kasus tersebut, makin besar cakupan permasalahannya, bantuan mesin makin diperlukan. Di dalam mesin tersebut terdapat berbagai komponen yang dirangkai sehingga dapat bekerja dengan cara yang mirip dengan manusia bekerja. Sederhananya, dalam topik ini kita dapat menyebut rangkaian komponen-komponen tersebut sebagai komputer. Dalam berbagai cara pembuatan biskuit tersebut untuk menyelesaikan masalah yang cakupannya kecil, yaitu pembuatan biskuit untuk 5 orang. Cara penyelesaiannya berbeda dengan cara cakupan masalah yang menengah, yaitu UMKM. Apa kepanjangan dari UMKM? UMKM pembuat kue. Itu kita berpikir secara konvensional. UMKM termasuk apa? Termasuk perusahaan yang ada atau sebagian kelompok kecil orang pembuat kue. Ada yang bisa menjelaskannya? UMKM? Ada yang tahu? Tidak tahu? Tidak. Coba selanjutnya, yang bawahnya komputer dan banyak dipergunakan Dalam kehidupan sehari-hari untuk mempermudah kehidupan atau membantu penyelesaian berbagai permasalahan yang kita hadapi. Cara kerja komputer menyerupai cara kerja manusia. Pada proses pembuatan biskuit dengan alat apapun, tentunya tetap diperlukan bahan dasar tepung, margarin, dan bahan-bahan lainnya. Bahan-bahan tersebut dicampur dan diproses lebih lanjut. Ya, komputer banyak dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, mempermudah kehidupan. Ya benar, komputer itu banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yang dampak positifnya apa tentang komputer? Tentang HP atau tentang apa? Apa dampak positifnya? Internet. Yang pertama, mempercepat pekerjaan Manusia. Yang kedua, dapat menghubungkan orang yang jauh menjadi dekat. Yang ketiga, mempermudah pembelajaran. Yang keempat, ya, menciptakan lapangan kerja baru. Ada yang tahu dampak negatifnya? Tadi yang positif, ini yang negatif. Ada yang tahu dampak negatifnya? Yang pertama apa? Dampak negatifnya yang pertama apa? Membuat seseorang jadi malas. Contohnya, dia baru pertama punya HP. Habis itu dia pertama kali beli HP ya. Dia baru pertama kali HP. Sibuk ini memainkannya sampai dia tidak tidur. Sampai lupa waktu, lupa bekerja. Habis itu yang kedua dampaknya apa lagi? Merusak
Merusak apa? Mata. Mata. Yang ketiga, Merusak pola pikir. merusak pola pikir. Contohnya menonton film-film yang tidak benar. Habis itu selanjutnya yang keempat, game online. kecanduan game online. Ya, itu dia salah satunya. Itu adalah dampak negatif tentang dunia apa? Internet. Jadi hati-hatilah menggunakan internet karena sekarang semuanya sudah terekam jelas jejak kita yang dulu atau jejak kita yang sekarang itu tidak bisa dihapus kalau sudah diupload atau dimasukkan di media sosial. Contohnya dulu zaman presiden kita yang dulu kan itu sudah ada rekam jejaknya, dia sudah bisa mencarinya oleh si A ini seperti apa, jadi si B ini seperti apa, gitu. Jadi untuk penggunaannya, apa berita yang viral saat ini? Tentang pembulian. Jadi kita benar-benar meneliti apakah sesuatu itu betul atau tidak, apakah sesuatu itu berdampak baik atau tidak, ya. Jadi untuk selanjutnya berpikir konvensional, silakan baca kelompok 1. Berpikir konvensional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang cara penyelesaiannya jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Dengan demikian kita akan belajar bagaimana menyelesaikan berbagai persoalan dengan cara yang efektif dan Efisien. Berpikir konvensional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang cara penyelesaiannya jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Dengan demikian kita akan belajar bagaimana penyelesaian berbagai persoalan dengan cara yang efisien dan efektif. Ya, berpikir adalah berpikir yang menyelesaikan persoalan yang pernah saya contohkan tadi, persoalannya. Kalau kita kembangkan untuk berpikir, sebenarnya kita bisa mendapatkan sesuatu hal yang berguna di internet. Yang pertama, bisa menghasilkan apa di Facebook? Uang. Sudah banyak yang FB Pro. Ada yang FB Pro di sini? Ada. Hah? Tidak. Apa baru tadi? Yang bisa menghasilkan uang. Hah? Banyak yang konten-konten yang beredukasi, banyak konten-konten yang ini menggunakan internet itu akan berdampak positif kalau kita benar-benar melakukannya atau menggunakan media sosial dengan baik. Habis itu selanjutnya yang algoritma. Menurut kalian, apa arti dari pola? Pola dapat digunakan untuk mengidentifikasikan sebuah bentuk atau struktur yang tepat dalam mengerjakan berbagai kegiatan. Terkadang kita harus mengikuti pola atau aturan-aturan tertentu. Misalnya, seorang siswa diperbolehkan mengikuti ujian jika membawa kartu bukti peserta ujian, atau seorang peserta pertandingan olahraga diperbolehkan mengikuti pertandingan jika sudah menyerahkan formulir pendaftaran dan lolos dari pemeriksaan kesehatan. Pola dapat digunakan untuk didefinisikan sebuah bentuk atau struktur yang tepat. Contoh, ada yang bisa berikan contoh? Hah?
dalam pengerjaannya sebagai kegiatan, sekarang kita harus mengikuti pola atau aturan-aturan tertentu. Ya, jadi kita harus mengikuti pola atau apa? Aturan tertentu. Ada yang bisa memberikan contoh? Misalnya, seorang siswa diperbolehkan mengikuti ujian jika membawa kartu bukti beserta ujian. Ya, itu salah satunya. Ada lagi? Ada. Atau seorang peserta pertandingan olahraga diperbolehkan mengikuti pertandingan jika sudah menyerahkan formulir pendaftaran dan lulus dari pemeriksaan kesehatan. Ya, seorang siswa seorang siswa diperbolehkan mengikuti ujian jika membawa kartu bukti peserta ujian. Ya, kalau tidak ada peserta ujiannya, maka tidak akan diperbolehkan. Yang kedua, ya ini ya soalnya. Yang B-nya coba dibaca. Optimasi penjadwalan. Baca. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita perlu mengatur jadwal untuk berbagai kegiatan. Misalnya dari pukul 7, pukul 12, kita sekolah. Setelah sekolah, ada beberapa kegiatan yang bisa kita ikuti. Misalnya mengerjakan PR, belajar musik, belajar memasak, bermain bersama teman, dan lainnya. Dengan demikian, kita harus bisa memiliki kegiatan mana saja yang akan kita lakukan. Apa hari itu tertentu, dan tentunya kita perlu juga mengatur jadwal agar kegiatan-kegiatan tersebut tidak bertabrakan waktunya. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita perlu mengatur jadwal untuk berbagai kegiatan. Ada yang bisa memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya seperti hari ini jadwalnya ini pramuka, tapi ada juga kegiatan lain. Ya. Perlu mengatur seperti jamnya. Pramuka pastinya jam 3. Dan untuk kegiatan lainnya pasti diatur sekitar jam sebelum jam 3. Ya, jadi itu ya, itu salah satu contohnya. Ya. Selanjutnya, Dalam mengatur rangkaian pekerjaan, terkadang ditemukan ada 2 atau lebih pekerjaan yang dapat dilakukan secara bersamaan. Misalnya, ketika kami akan mengerjakan PR, ibu meminta bantuan dosen untuk mendidihkan air yang berada pada sebuah panci besar. Kalian dapat menggunakan kompor dan menaruh panci air di atas kompor tersebut. Tentunya kalian tidak perlu menunggu air tersebut sampai mendidih terlebih dahulu, baru mulai mengerjakan PR. Kalian bisa mengerjakan PR selagi menunggu air tersebut mendidih. Ingat, jangan keasikan mengerjakan PR sampai air habis karena terlalu lama mendidih. ya dalam pengaturan rangkaian pekerjaan, terkadang ditemukan atau 2 lebih pekerjaan yang dapat dilakukan secara paralel. Ada yang tahu secara paralel itu seperti apa? 2 kegiatan. Apa? 2 kegiatan. 2 dalam 2 kegiatan dalam satu bersamaan, gitu kan? Ya. Dalam pengaturan rangkaian pekerjaan, terkadang ditemukan ada dua atau lebih pekerjaan yang dapat dilakukan secara paralel, secara bersamaan. Misalnya ketika kalian akan mengerjakan PR, ibu meminta bantuan kalian untuk mendidihkan air yang ada berada pada sebuah panci yang besar. Apakah itu bisa? Tidak. Ada yang bisa atau tidak? Tidak. Bisa atau tidak? Bisa. Bisa ya, karena itu sangat-sangat mudah. Sangat-sangat mudah.
Kenapa saya katakan sangat-sangat mudah? Karena kita kan mengerjakan PR juga tidak lari-lari, kita hanya berdiam, tidak lama, atau bisa sambil-sambil mengerjakan PR sambil-sambil melihat air, ya. Habis itu, selanjutnya kalian dapat menyalakan kompor dan menaruh panci besar diisi air di atas komputer tersebut, di atas kompor tersebut. Tentunya kalian perlu menunggu air tersebut sampai mendidih. Jadi sambil mengerjakan PR, sambil juga mengerjakan apa? Pekerjaan rumah. Yang C, baliknya. Struktur data. Dalam kehidupan sehari-hari kalian pasti pernah mengetahui data yang disusun dalam bentuk sebuah daftar. Dalam bidang informatika biasanya disebut contoh daftar belanja ibu yang dibawa. Ketika ibu akan ke pasar, daftar siswa dalam sebuah kelas. Daftar tersebut adalah yang memiliki keturunan dan ada yang tidak akan memiliki dalam sebuah kelas. Lebih tersebut berdasarkan alfabet. Daftar belanja ibu tidak memiliki keturunan tentu sehingga tidak menjadi masalah kalau ibu membeli obat terlebih dahulu. Ibu membeli water atau ibu membeli keduanya bersamaan atau menyebutkan contoh lain data yang disampaikan dalam bentuk daftar. Apakah contoh daftar yang kalian sebutkan urusan berdasarkan aturan tertentu? Ya, struktur data dalam kehidupan sehari-hari kalian pasti pernah mengetahui data yang disusun dalam bentuk sebuah daftar. Dalam bidang informatika biasanya disebut list. Ada yang tahu? Ada yang bisa mencontohkan? Contohnya daftar belanja ibu yang dibawa ketika ibu akan ke pasar. Ya, contohnya daftar belanja ibu yang dibawa ketika ibu akan ke pasar. Itu contohnya ya, ibu ini sebelum ke pasar nih. Sebelum kalian ke pasar nih, ibu menitipkan sesuatu belanja kepada kita. Ya. Habis itu inilah menu-menu atau daftarnya. Tahu ya? Apa itu list? Ya. Habis itu kelompok 4 representasi data. Ada di mana? Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita berhadapkan pada banyak pilihan. Pilihannya bisa terdiri atas dua kemungkinan atau lebih. Jika hanya terdiri atas dua kemungkinan, biasanya jawabannya adalah ya atau tidak. Jawaban itu apakah itu hanya berarti jawaban ya atau tidak. Orang kemarin kemudian pertanyaan tersebut tentu berada dengan pertanyaan apa suara kesukaan kalian dan pertanyaan mengenai warna kesukaan tidak dapat dijawab dengan atau tidak. Untuk pertanyaannya lupa menjawab apakah warna kesukaan kalian adalah biru. Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan ya atau tidak. Apakah kalian yang menyebutkan untuk pertanyaan lain yang kemudian jawabannya pada umumnya adalah ya atau tidak. Sudah? Ya, itu sebagian representasi data. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dihadapkan pada banyak pilihan atau pilihan dari atas dua kemungkinan atau lebih. Jika hanya terdiri atas dua kemungkinan, biasanya jawabannya adalah ya atau tidak. Sebagai contoh, apakah hari ini kalian sarapan roti? ya, apakah hari ini kalian sarapan roti? Itu adalah Ialah ya atau tidak. ya. Itu adalah salah satu
Untuk kegiatan penutup kita hari ini yang saya jelaskan tadi itu adalah kesimpulannya atau mengevaluasi pembelajaran kita hari ini. Untuk kesimpulannya ada yang tahu? Silakan. Kesimpulannya? Tentang Kesimpulannya apa? apa? Berpikir komposisien, algoritma, optimasi penjadwalan, struktur data, dan representasi data. Ya, itu adalah kesimpulannya untuk hari ini. Apa yang kalian pahami tentang semua hal yang ada ini? Bagaimana cara berpikir? Silakan. Pengertian Ya, di situ. fungsi membuat kita memahami sebab dan Ya, ya, silakan. kesimpulan Hmm. bagaimana cara kita berpikir komputasional dan algoritma. Ya, jadi itu ya. Jadi itulah semua kesimpulan yang ada dan semua pembelajaran yang kita pahami itu kita akan bertemu lagi di minggu depan. Silakan. Berdoa.